And Miss Supranational 2024 is Miss Indonesia. Gangs, welcome back to Bastertainment. I'm Adinda Kricela, your Putri Indonesia Pariwisata 2022 and also third runner-up of Miss Supranational 2022. I'm with Matthew. I'm Mr. Supranational first runner-up 2024. 2022. Udah lama ya. Highest achievement for Misters. Yeah. So welcome back. As you see, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, which is the Supra Dad. Mr. Gerhard, welcome back to Indonesia. Ditemani oleh ayah kita, Pak Mega Angkasa. Wey. And of course, please welcome our Queen, Miss Supranational 2024. Hai Pak Zahra. Hai Opel Gangs, dan sekarang kita akan bertanya, kita baru saja selesai untuk welcoming dan juga homecoming Tata di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Dan sekarang kita bisa melihat secara langsung dan secara eksklusif the blue crown of Miss Supranational. Bagaimana Tata perasaannya to actually wearing that crown? Of course, seneng banget bisa membawa pulang this blue crown finally for the first time untuk Indonesia. Jadi aku tentunya seneng banget, bahagia banget, happy banget karena bisa menjadi satu-satunya sekarang ya. Semoga nanti juga perwakilan dari Indonesia yang membawa pulang mahkota biru Miss Supranational. Dan gak percaya juga sih, rasanya gak nyangka karena as you know, mereka semua tuh teman-teman dari negara lain, kakak-kakak, terutama banyaknya kakak-kakak. Mereka juga pada punya kelebihannya masing-masing gitu pastinya. And aku sebenarnya bingung sih Kak ngomong apa, karena bener-bener gak nyangka banget bisa bawa pulang mahkota ini untuk Indonesia. So I would like to say thank you of course untuk Miss Supranational organization that had given me this opportunity to uplift my limits and build my confidence, of course, and then being an aspirational, inspirational queen. Also, want to say thank you untuk Yayasan Putri Indonesia, Mustika Ratu Entertainment, Mustika Ratu, yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi perwakilan Miss Supranational Indonesia di 2024 ini. So, this is what I feeling, Kak. Thank you, and we're so thankful for you, Tata. Thank you for your dedication, for your hard work. Oh my God, you've been an incredible role model, not just to all Indonesian females and youngsters, but all over the globe now. So congratulations, Tata. Thank you so much. It's my pleasure, of course. Pertanyaan kedua untuk Pak Mega ya, Pak. Oke. Nah, ini untuk Harasta sendiri, dia berhasil masuk ke top 5 satu-satunya dari Asia. Sebelum keberangkatannya ada persiapan khusus nggak sih Pak Mega? Oke. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Miss Supranational Indonesia, Mr. Gerhard, Mr. Andre yang telah memberikan kepercayaan kepada Indonesia
untuk menjadi Miss Supranasional pertama Pertama. dari Indonesia. Dan tentu ini menjadi target Yayasan Putri Indonesia untuk meraih Blue Crown yang 11 tahun. Bayangkan, 11 tahun kita mengirim Putri Indonesia dan baru tahun ini kita mencapai Blue Crown untuk Harasta. Thank you Mr. Gerhard. Dan persiapannya selalu berubah. 11 tahun kita mengalami 11 kali perubahan improvement untuk mencapai Blue Crown. Dan tahun ini apa yang menjadi masukan teman-teman alumni, teman media, fanpage, dan dari seluruh masyarakat Indonesia kita improve sehingga tercapailah the first Blue Crown untuk Indonesia. Luar biasa. Jadi kuncinya itu never stop Improve. Yes. Luar biasa. And of course, during all this preparation, you also came to the Putri Indonesia 2024, where Harasta was winning the title of Putri Indonesia. How do you see Harasta improving or progressing with only 3 months? 3 to 4 months, ya Pak? Yeah. Just 3 months. 3 bulan aja. Yeah. Wow. I think the organization and Tata did an amazing job during the last 3.5 months. Everything was well prepared, but it was also constantly during the whole 3 weeks in Poland. She was part of many activities before Suprachat, other things. Everything was well prepared, and it was not only the final walk on a final night, but during the whole 3 weeks, she did an amazing job, and that it's for us important. It's not only shining in one night, but during the whole time. And I think we will be witness of a fantastic year, not only this year, because we are always, like you see, continue with our queens, like Andrea, she is also here. So I think for this year, we will have a great experience together to improve ourselves and to build up female leadership also for the future here in Indonesia. We are excited that the Blue Crown goes to Indonesia first time. You have been also very close, Linda, to this, but Tata did it. You had shorter time to prepare yourself. You had only 1 month. So, but Tata get 3.5. So we are excited that she get more time, and that it's also the reason how you can see she was ready to take over the crown. So we're excited. Thank you. Thank you so much. Best banget. Nah, buat Tata, kamu sebagai Miss Supranasional, apa sih menurut kamu privilege yang dimiliki seorang Miss Supranasional itu? Oh, privilege. Of course, I'm one of the brand ambassador of the Supranational organization, and everyone look at me. So I can be an aspirational girl, an inspirational woman, and I can share what I want to share to others, in a good way, and bisa menjadi seseorang yang membuat orang lain ingin menjadi saya in a good way gitu loh Kak. Maksudnya as a role model. Terus seperti yang kata Gerhard juga bilang, saya bisa menjadi a good leadership woman. Salah satu contoh dari good leadership woman. Luar biasa. Privilege-nya banyak banget sih, selain itu banyak banget sebenarnya. Oh, and also ada salah satu not a sponsor, what is Sasakawa Foundation? Sasakawa Foundation is It's not a sponsor. It's not a sponsor. It's a goodwill ambassador. Where also next year there will be a big conference here in Jakarta for the leprosy. Leprosy. So mungkin bisa share tentang edukasi juga tentang apa itu leprosy di sini. Kusta mungkin ya kalau bahasa Indonesia, betul ya Kak? Iya, tentang apa itu kusta, karena kan nggak semua orang tuh tahu, dan semua orang sometimes sedikit takut dengan penyakit tersebut gitu. Dan aku bisa menjadi salah satu brand ambassadornya dari Sasakawa Foundation, di mana aku bisa share tentang hal tersebut kepada orang lain. That's why banyak banget sih privilege dari Miss Supranational Organization. Itu ya, jadi penting banget bahwa title ini juga mengemban tanggung jawab yang besar untuk bagaimana bisa mengedukasi, bagaimana juga bisa menginspirasi, menjadi role model, dan it won't be an easy year for you Tata, but we got your back. We always got your back with YPI dan seluruh Pageant Lover Indonesia. We got your back.
Dan untuk YPI Pak, gimana nih untuk campaign, apa sih persiapan kemarin? Pastinya selain yang tadi Bapak sudah sebutkan, campaign besar Harashta sebagai Miss Supranational yang kedepannya akan bersinergi dengan Miss Supranational Organization, selanjutnya akan didukung seperti apa? Secara basic atau mendasar tidak ada perbedaan antara visi dan misi daripada Miss Supranational dan Yayasan Putri Indonesia. Tentu leadership itu menjadi salah satu visi misi yang sama Miss Supranational dan Yayasan Putri Indonesia, menjadikan Miss Supranational 2024 menjadi leader, menjadi role model, bisa menjadi contoh bagi remaja seusianya. Itu sangat penting dan itu sama dengan visi dan misi daripada Yayasan Putri Indonesia. Kemudian yang pasti sebagai brand ambassador Miss Supranational, Yayasan Putri Indonesia akan tetap menjaga bagaimana konsistensi daripada Harashta sebagai Miss Supranational 2024 dan Putri Indonesia 2024. Dan tentu kita masyarakat Indonesia akan menjaga itu, menjaga tata dengan baik agar bisa menjalankan tugasnya dengan well done. Dan pada saat crowning 2025 nanti tentu kita bahagia melepas crowning tersebut ke suksesor berikutnya di Miss Supranational 2025. Terima kasih Pak, and we would like to also say happy belated birthday Pak Mega. Happy belated birthday, semoga Bapak selalu bisa mengemban dan juga menginspirasi kami anak-anak Bapak. Tak, kamu kan sebagai Putri Indonesia dan juga sekarang menjadi Miss Supranational. Kira-kira ada nggak sih persamaan atau perbedaan dari dua title tersebut? Kalau menurut aku sih nggak ada perbedaannya, karena Miss Supranational dan Yayasan Putri Indonesia sama-sama empowering moment, visi misinya. Makanya dari awal ada kerjasama antara Putri Indonesia, maksudnya Putri Indonesia mengirimkan perwakilannya ke Miss Supranational karena memiliki persamaan empowering moment. Visi misinya sama. Visi misinya sama. Terus selama berada di Polandia untuk bertanding juga, aku merasanya this journey really uplifts my limit. I mean like aku belajar banyak di sana dari kegiatan, dan itu yang aku rasain juga di Yayasan Putri Indonesia. That's why menurutku nggak ada perbedaannya sih Kak. Jujur emang nggak ada. Iya, Makanya kan? seneng banget ketika bisa bertanding di Miss Supranational tahun kita, dan ketika di pemilihan Putri Indonesia benar-benar rasanya sisterhood ada, lalu Semuanya. familyhood ada. Jadi it's very comfortable to be in the family of Yayasan Putri Indonesia and also Miss Supranational. Dan bener-bener ya Kak, di sana tuh aku nggak merasa lagi kompetisi. Justru merasanya lagi gathering with a lot of people around the world. Kayak berasanya punya kakak baru. Dapat family baru nggak sih? Dapat family baru. Ya mungkin Kak Matthew juga merasakan kali ya waktu di sana bener-bener kayak jalan-jalan. Terus kayak bonding each other. Nggak pengen pulang kan? Tahun ini nggak pulang sih. Bener. Beneran nggak pulang. But yeah, talking about that, the collaboration and the synergy of YPI and Miss Supranational Organization. But what about the criteria of Miss Supranational Organization? Can you elaborate that? I mean, we are searching or looking for really authentic, empathic role model who can be our brand ambassador for these activities who we are going through, like especially what was mentioned about the Sakava, but there are also other projects who we are supporting. And, you know, for us, it's important to evolve young women for the future. And that is actually the sentence of all this. It's not the catwalk, it's the deepness who wants to give over to the young leaders for the future, that they get the experience. That's why we call the whole 3 weeks experience. And everyone who takes part, doesn't matter if you get the crown or not, he get the experience to evolve himself. Because, you know, for us it's important that these young people takes initiative to them. Because we cannot only expect that we get, we have to take the initiative and to reach and to mobilize people to do something. Thank you, Mr. Gerhard. So authenticity and being different is very much accepted throughout the youth and the development of young girls in all over the world. Yes. Yeah.
Jadi menjadi berbeda itu nggak apa-apa ya Tata ya. Justru menjadi berbeda itu unik. Unik. Bisa menjadi contoh, misalnya Tata seorang mahasiswi Teknik lingkungan, teknik environmental lingkungan. engineering student, yes. Dan itu gimana sih menurut Tata bisa menjadi contoh mahasiswi teknik menjadi membawa 2 mahkota besar dunia? Well, mungkin ini kayak waktu casting ceremony. So my speech is about my environmental engineering things. Yeah. Seperti yang kita tahu, mungkin ada beberapa orang di Indonesia yang menganggap perempuan sebelah mata. Betul. Just because mungkin kita lebih remah karena pengaruh hormon atau apapun. But that's just a biased things in Indonesia. That's why sebagai mahasiswa teknik lingkungan yang mungkin kebanyakan adalah teknik itu laki-laki ya. Yep. In this kind of industry. Yep. Aku mau menjadi contoh untuk semua perempuan ataupun laki-laki muda, not only in Indonesia but also around the world, that kalian bisa memilih apapun mimpi kalian. Jadi berbeda tuh nggak apa-apa loh. I mean like kayak kalian bisa uplift limit kalian, terus kayak kalian bisa pilih apapun yang kalian mau di dunia ini, asalkan kalian mau untuk belajar dan mau untuk mencapai cita-cita tersebut. So ini sih kayak yang aku ingin sampaikan kepada perempuan ataupun laki-laki muda in around the world. Yes, itu dia yang terpenting, bahwa Tata sebagai role model aja bisa membuktikan bahwa tidak ada perbedaan mau teknik, mau jurusan yang lain ya Tata Iya, ya. kayak nggak ada maksudnya orang-orang tuh nggak bisa masukin kamu di dalam suatu box yang kayak kamu harus kesini. Perempuan tuh harus di rumah, perempuan harus ngurus bayi, gini. Iya. Enggak, kamu bisa memilih apapun yang kamu mau di dunia ini. Yeay, period. Best banget, best. Din, aku Dan itu menjadi tagline kita untuk memberikan spirit bagi perempuan muda Indonesia untuk mengikuti ajang pemilihan Putri Indonesia. Yeah. Justru dengan terpilihnya Tata sebagai Miss Supranasional 2024 ini, peluang untuk menjadi pemenang di ajang internasional terbuka luas. Yes. betul Jadi sekali, Pak. ayo daftar di Ayo daftar. Putri Indonesia 2025. Yes, let's go. Be my successor. Pak Mega, mau tanya nih Pak. Tadi aku bukan cukup sih, aku amazed banget sama Tata dengan cara dia, pembawaan bicara, wawasan dia. Nah, ketika awal Pak Mega bertemu Tata, apakah sudah seperti itu atau gimana Pak? Pak Mega ngeliat, wah ini orang gimana nih gitu. Potensi. Oke, sebenarnya agak jawabannya sangat simpel. Ya. Kita semua berkiblat kepada Ibu Putri Kuswisnuwardani sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Putri Indonesia, Ibu Kusuma Dewi, Pak Wardiman, Ibu Kusuma Ida Anjani. Mata mereka sangat jeli. Jadi ketika melihat Mata elang berarti ya. Haras Tata a simple woman, simple girl gitu, tapi dia bisa improve dan kita yakin dengan masa yang sangat pendek improve itu akan bisa kita lakukan dan terbukti ketika Tata speech di top 12 dan top 5 dia bisa speech dengan baik, dimana semua orang tadinya meragukan Inggrisnya tapi ternyata Karena sebetulnya Pak, saya senang banget untuk belajar hal baru dan alhamdulillahnya memang cepat untuk belajar sesuatu. Terus mungkin karena dari kecil emang suka ada di panggung, jadi kalau mungkin ada beberapa orang yang merasa di panggung tuh adalah suatu hal terberat dalam hidup ya, tapi kalau menurut aku adalah suatu hal termenyenangkan untuk aku. Jadi kayak merasa it's my safe place kalau berada di panggung, karena as you know, since I was a kid, bener-bener jadi performer sejati dari dulu nari, terus kayak nyanyi, tapi tidak untuk public speaking. That's why Pak Mega bilang banyak yang mempertanyakan dan meragukan tentang public speaking. But kembali lagi, karena aku mau belajar. So this is not only for me, untuk semua teman-teman juga yang mau belajar pastinya akan bisa improve and uplift your limits. So let's learn together to be better person in this world. Oke. Jadi Ya. Tata itu dia tuh kemarin trainingnya selama 3,5 bulan non-stop loh, every single day dia Every belajar single bahasa Inggris, dia belajar public speaking. Itu yang sangat aku hargai dan I'm very admired from Tata. Willingness to learn itu satu kualitas terbaik Tata yang selalu kita lihat dari Tata. And we need to know juga, Kak, selain kelemahan kita harus tahu kelebihan kita.
I mean like, oh ada sistem SWOT kan ya di dunia ini. Kita harus tahu juga sistem SWOT kita, apa kelebihan kita yang bisa kita tonjolkan dan kekurangan kita yang bisa kita improve, at least bisa menyamaratakan dengan kelebihan kita gitu. Ya, ngomong-ngomong masalah hard work, Din. Ya. Aku pernah dengar katanya kamu main kecapinya perlu di stem ulang waktu di sana ya. Oh iya. Nah, itu boleh diceritain itu gimana? Jadi ceritanya aku ini nggak bisa stem kecapi dan stem semua alat musik yang punyaku. Nah, tapi kesana kan bawa kecapi terus sendirian pula, dan kecapi itu dibawa terbang flying over. Maksudnya kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi di pesawat dan lain sebagainya. Terus hamin 1 jam, aku bingung nih gimana caranya. Akhirnya telepon sama Mas Baim. Aku telepon Mas Baim, kayaknya itu udah malam dari Indonesia. Terus kayak berharap, ya ampun semoga Mas Baim masih bangun. Cuma bisa berharap itu aja sebenarnya. Terus akhirnya telepon Mas Baim. Mas Baim bantuin. Terus kayak kita bener-bener stem by call. Aku kayak muter-muterin gitu. Terus karena biasanya aku stem ini aku bisa stem tapi nggak sesuai beneran adanya, jadi kayak by ears aja gitu lah, kayak ini bener nggak ya, ini sama nggak ya gitu. Kurang akurat kalau biasanya aku. Tapi kemarin minta bantuan sama Mas Baim karena kan this is my first time bawa kecapi ke international things juga kan ya Kak, jadi pengennya yang terbaik. Akhirnya telepon Mas Baim, dibantuin, dan alhamdulillahnya bisa. Best banget. Thank you Mas Baim. Thank you so much Mas Baim. Bener-bener kayak, ini gimana? Aku anaknya panikan. Sejujurnya aku anaknya panikan. Sampai kayak, Mas Baim ini gimana ya, aku nggak bisa, nggak tahu. Terus udah gitu Mas Baim kayak, tenang, kita bisa online, coba kamu puter, terus kamu play katanya kecapinya, nanti Mas Baim dari Indonesia dicek pakai alatnya gitu loh. Jadi gitu sih kemarin, seru pokoknya. Nah, menurut Pak Mega puas nggak sih dengan performnya Tata waktu talent itu? Oke, perform Tata 100% dari A to Z. We are very happy. Wih. And of course, thank you Miss Supranational Organization sudah memilih Tata as Miss Supranational 2024, dan tentu kita Yayasan Putri Indonesia Mustika Ratu, teman-teman alumni nggak akan puas hanya pencapaian ini. Masih ada adik-adik Tata, 3 adik Tata lagi yang akan berangkat ya ke ajang internasional. Mohon doanya, dan let's start untuk 3 ajang berikutnya. Yeah, and last but not least, one question to each all of you. To Mr. Gerhard, what will be your main message to Tata and her whole responsibility as Miss Supranational 2024? I think Tata showed us during the period of 3 months and the 3 weeks, everything is like 3 months, 3 weeks. So, but now it's a year that she will be, I think, the bride of Indonesia, and representing not only supranational but very important to us, she is not only ambassador of Miss Supranational but whole Indonesia, because Indonesia, I think, had a great potential to show up to the world. All the best for Tata. Kalau kami di Yayasan Putri Indonesia sebagai brand ambassador Miss Supranational, Tata akan menjadi spokesperson Indonesia Miss Supranational Organization untuk seluruh dunia. Maka kami menghimbau, kami mengajak seluruh brand Indonesia, lokal brand Indonesia, ayo maksimalkan status Selempang Harasta sebagai Miss Supranational ke tingkat yang lebih atas bersama Miss Supranational Organization. Para desainer, jewelry, kemudian tempat-tempat wisata, ayo kita gandeng Harasta sebagai Miss Supranational menjadi brand ambassador Anda setahun ke depan. Kalau kita bergabung bersama, maka Indonesia akan dikenal di seluruh dunia lewat Miss Supranational 2024. And last but not least, our queen, please say your message and maybe your gratitude to all fashion lovers of Indonesia. First thing first, I would like to say thank you again for Yayasan Putri Indonesia Mustika Ratu that has given an opportunity to me being one of the brand ambassador of Miss Supranational Indonesia, and of course now as Miss Supranational. So I would like to say thank you to Mr. Gerhard and Andre and all of the teams Miss Supranational Organization that has chosen me as your brand ambassador. And of course, last, I would like to say thank you to all my fashion lovers that
always giving a supportive and loving letter for me and motivating me and always looking for my journey as Miss Supranational. Dan mungkin pesan yang ingin aku sampaikan, aku bakal bicara dalam bahasa Indonesia. Aku cuma mau bilang, tetap raih mimpi kalian apapun itu. Aku adalah salah satu contoh dari cita-cita yang aku impikan dari kecil itu, aku bisa meraihnya. Dan aku tahu kalian semua juga bisa meraih hal tersebut. Apapun mimpi kalian, sekecil apapun mimpi kalian, aku tahu kalian akan bisa, asalkan kalian yakin dan percaya tentang mimpi kalian. So, this is what I'm gonna share to you. And of course, don't forget to always looking for my journey as Miss Supranational 2024. Yay! Best. So yeah, that's it about our talk with Buster Taman with Opal. And last but not least, Matt, any few last words? Ya, pokoknya untuk pageant lovers, seluruh anak muda, terus dukung Tata semasa jabatannya setahun ini ya, Ta ya. Yes, 1 year. Semoga semua yang dikerjakan bisa terus membanggakan dan bisa mengeksplor seluruh pekerjaan karya-karya Indonesia tentunya ya, Pak ya. Thank you so much, pageant lovers Indonesia, and we wish you Follow have the us. best. Yeah, and yes, please follow Miss Supranational, and also we wish you have the best time here in Jakarta and Bali and Thank you. Indonesia. Last but not least, Thank you, Opal!